Gaya gravitasi dibangkitkan dari massa suatu objek dan selalu menarik objek lain yang juga memiliki massa. Besarnya gaya ini berbanding lurus dengan massa kedua objek dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Secara singkat, pernyataan ini dinyatakan secara matematis dengan persamaan F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi R kuadrat. Dengan F adalah gaya gravitasi dalam satuan Newton, M1 adalah massa benda 1 dalam satuan kilogram, M2 adalah massa benda 2 dalam satuan kilogram, dan R adalah jarak antara benda 1 dan benda 2 dalam satuan meter. Resultan gaya gravitasi untuk benda berada di antara dua benda pada garis lurus. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Jika nilai konstanta gravitasi G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 meter kubik per kilogram sekon kuadrat, hitung A. Besar gaya gravitasi yang bekerja pada benda B. B. Arah gaya gravitasi pada benda B. Kita masuk ke pembahasan. A. Benda B ditarik benda A menghasilkan F. Arah gaya ke kiri. Benda B juga ditarik benda C menghasilkan F. Arah gaya ke kanan. Hitung nilai masing-masing gaya, kemudian cari resultannya. FBA sama dengan G dikali MB dikali MA dibagi RBA kuadrat sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 dikali 1 dibagi 1 kuadrat sama dengan 13,34 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Kemudian FBC sama dengan G dikali MB dikali MC dibagi RBC kuadrat sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 dikali 2 dikali 3 dibagi 2 kuadrat sama dengan 10,01 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Kita anggap arah ke kiri bernilai positif dan arah ke kanan bernilai negatif. Kemudian FB didapat dari FB sama dengan FBA dikurang FBC sama dengan 3,33 dikali 10 pangkat min 11 Newton. Karena gaya gravitasi pada benda B bernilai positif, sesuai dengan anggapan awal kita bahwa ke kiri bernilai positif, maka arah gaya gravitasi pada benda B adalah ke kiri. Kemudian dilanjutkan dengan medan gravitasi. Medan yang menyebar dari benda bermassa dan memenuhi ruang disebut sebagai medan gravitasi. Medan gravitasi dapat didefinisikan sebagai ruang di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Kemudian dilanjutkan dengan visualisasi medan gravitasi. Medan gravitasi termasuk medan vektor, yaitu medan yang di setiap titiknya memiliki besar dan arah. Kita dapat menampilkan medan gravitasi secara visual dengan bantuan garis-garis berarah atau anak panah. Anak panah akan menampilkan arah dan besar medan gravitasi pada berbagai titik dalam ruang. Tiap anak panah menampilkan medan gravitasi tepat di ekornya. Panjang anak panah sebanding dengan besar medan di setiap titik. Kemudian dilanjutkan dengan kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi adalah besar gaya gravitasi yang bekerja pada satu satuan massa yang berada atau diletakkan di dalam medan gravitasi tersebut. Besaran pada medan gravitasi adalah kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi pada suatu titik adalah gaya gravitasi per satuan massa. Maka, medan gravitasi G yang membuat massa uji M mengalami gaya F adalah F sama dengan M dikali G atau G sama dengan F dibagi M. Gaya gravitasi yang dikerjakan suatu benda bermassa M besar pada massa uji M kecil yang terletak sejauh R, pusat massa M besar adalah F sama dengan G dikali M besar dikali M kecil dibagi R kuadrat. Dengan memasukkan F ke persamaan G, maka G sama dengan G dikali M besar dibagi R kuadrat. Hukum Kepler. Hukum Kepler membahas mengenai peredaran planet yang mengelilingi matahari. Konsep hukum Kepler terbagi menjadi 3 macam, yaitu hukum Kepler 1, hukum Kepler 2, dan hukum Kepler 3. Inti dari hukum Kepler 1 adalah setiap lintasan planet di sekeliling matahari memiliki bentuk oval dan matahari menjadi titik fokusnya. Hukum Kepler 2 menyatakan bahwa luas garis yang menghubungkan antara planet dan matahari dalam selisih waktu sama memiliki besar yang sama pula.
Sedangkan hukum Kepler 3 menyimpulkan bahwa perbandingan kuadrat periode planet yang mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 jarak planet ke matahari.